Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru sebagai petani dan murid sebagai tanamannya. Sebagai petani, guru mempunyai peranan utama dalam menjadikan tanamannya tumbuh dengan subur. Guru perlu mengenali dan memastikan bahwa tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Guru perlu memiliki impian tentang tanaman seperti apa yang ia inginkan sesuai dengan karakter tanah yang ia miliki. Sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik melalui disiplin positif, pembuatan keyakinan, dan penerapan segitiga restitusi. Dengan demikian, karakter murid yang kurang baik dapat menjadi baik, dan karakter murid yang sudah baik dapat tumbuh dengan lebih baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap satu pembelajaran bila lingkungan sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Untuk mencapai hal tersebut, guru perlu menguasai konsep-konsep tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, teori hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, membuat keyakinan, dan segitiga restitusi. Semua materi ini dipelajari pada modul 1.4. Seyogyanya pendidikan merupakan jalan atau tempat untuk memastikan murid sebagai generasi penerus dapat berkembang dengan baik dari segi fisik, sosial, dan emosionalnya. Pada modul 1.4 ini, saya mempelajari materi budaya positif. Di dalamnya, dipelajari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah disiplin yang datangnya dari dalam diri, karena menghargai dan melaksanakan nilai yang ada pada dirinya, bukan karena takut dihukum atau karena ingin mendapat penghargaan. Teori kontrol. Teori ini mengungkapkan bahwa sebetulnya kita tidak dapat mengontrol orang lain. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang kita lakukan karena pengaruh orang lain, sebetulnya karena kita sendiri ingin melakukan itu, baik karena terpaksa sebab menghindari hukuman, ataupun karena ingin mendapat pujian. Teori motivasi. Menurut teori kontrol, hanya kita yang dapat mengontrol diri kita. Dalam teori motivasi, dijelaskan bahwa motivasi atau dorongan adalah salah satu faktor yang mendorong manusia melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dorongan ini terdiri dari 3 sebab. 1. Karena takut dihukum. 2. Karena ingin mendapat penghargaan. 3. Karena memang dorongan dari dalam dirinya, karena integritas atau nilai yang ia yakini. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan terkadang menjadi motif seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini terkadang efektif untuk mengontrol perilaku, namun hanya dalam jangka pendek. Ketika hal-hal tersebut tidak dilakukan, maka perilaku yang diharapkan dan tidak diharapkan dilakukan seringkali muncul kembali. Posisi kontrol guru. Dalam upaya penerapan disiplin, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin yang baik adalah yang datang dari dalam diri. Jika disiplin tidak muncul dari dalam diri, maka harus ada orang lain yang mendisiplinkan. Dihubungkan dengan konteks sekolah, jika murid melanggar disiplin, maka guru yang mendisiplinkannya. Dalam upaya mendisiplinkan murid, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Setiap perbuatan manusia, termasuk pelanggaran disiplin, adalah upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Setiap kebutuhan akan berusaha dipenuhi. Jika tidak bisa dengan cara positif, maka terkadang dengan cara negatif.
Untuk meminimalisir tindakan negatif, maka perlu dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Dalam upaya menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, salah satunya adalah dengan membuat keyakinan. Keyakinan kelas atau sekolah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini, dibuat, disepakati, dan dijalankan oleh seluruh warga kelas atau sekolah. Segitiga restitusi. Dalam perjalanannya, walaupun sudah dibuat keyakinan kelas, tentu akan masih ada terdapat pelanggaran-pelanggaran disiplin. Dalam upaya penanganannya, posisi kontrol guru yang paling baik adalah posisi manajer. Dalam posisi ini, guru menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah tahapan penanganan terhadap pelanggaran disiplin atau keyakinan yang dilakukan siswa. Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki laku murid yang kurang baik agar kembali menjadi baik sesuai keyakinan yang ia percayai. Langkah-langkahnya dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya, ternyata dalam penanganan pelanggaran disiplin, terdapat tahapan yang bernama segitiga restitusi. Sebelumnya saya mengira bahwa solusi bagi siswa yang melakukan pelanggaran adalah hukuman. Namun setelah mempelajari modul ini, saya menjadi sadar bahwa yang lebih penting adalah membuat siswa yang melakukan pelanggaran untuk kembali kepada keyakinan yang ia yakini. Hal menarik dan di luar dugaan berikutnya adalah tentang teori hukuman dan penghargaan. Awalnya saya mengira bahwa hukuman dapat memberikan efek jera dan penghargaan dapat merangsang dan menumbuhkan sikap positif. Namun menurut teori yang dibahas pada modul ini, hal itu kurang tepat. Menurut modul 1.4, hukuman memang mungkin bisa memberikan efek jera di satu sisi pada sebagian kasus. Namun di sisi lain, juga mungkin dapat memunculkan sikap negatif seperti sakit hati, dendam, dan bahkan rasa ingin membalas. Sedangkan penghargaan, masih menurut modul 1.4, dalam jangka pendek memang dapat mencegah perilaku negatif dan atau memunculkan perilaku positif. Namun menurut penelitian, hal tersebut hanya berlangsung sementara, saat diberi penghargaan saja atau sesaat setelahnya. Setelah itu, perilaku negatif dapat muncul kembali atau perilaku positif dapat berkurang atau bahkan hilang. Setelah mempelajari modul ini, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertama, kita tidak dapat mengontrol murid. Kedua, kita perlu membuat dan menyepakati keyakinan kelas. Ketiga, setiap tindakan memiliki motivasi dan terjadi karena adanya dorongan pemenuhan kebutuhan. Keempat, siswa yang melanggar aturan perlu dikembalikan pada jalan yang benar. Yang terakhir, restitusi merupakan langkah untuk menangani siswa yang melanggar peraturan. Pengalaman saya terkait penerapan konsep-konsep inti dalam penerapan modul ini, yakni pembuatan keyakinan kelas. Saya mempraktikkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas sesuai dengan langkah-langkah pelaksanaan. Saya senang karena siswa antusias mengikuti kegiatan ini. Kekurangan dalam penerapan konsep ini adalah seringnya siswa bertanya, hal ini karena kurangnya instruksi. Hal inilah yang perlu saya perbaiki. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid yang melanggar aturan, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai ialah posisi sebagai teman, dan saya merasa baik-baik saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata ada posisi yang lebih baik, yakni posisi manajer. Saya berusaha untuk melaksanakan posisi manajer. Lebih sulit memang, tetapi perbedaannya, siswa menjadi lebih bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak mengetahui dan bahkan belum pernah mendengar restitusi atau segitiga restitusi. Namun, ketika menghadapi permasalahan murid, saya seringkali mempraktikkan bagian memvalidasi tindakan yang salah. Yang saya lakukan biasanya bertanya untuk melakukan konfirmasi tentang alasan atau latar belakang tindakan yang mendasari perilaku murid. Konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, jika dipahami dengan baik dan dipelajari dengan serius, menurut saya sudah cukup untuk menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Demikianlah koneksi antar materi pada modul 1.4 sampai 1.1 yang saya pahami.